Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa infa'a wa al-hadatha wa al-istifadata wa al-hisanata nusuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila دلالة على الخير اتقاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمة وعلى الرزق والعافية والصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas masalah toharoh dan pernak-perniknya, bab air, bab mustakmal, bab kulah, kulaten. Terus lanjut membahas faslun fil awani, membahas pasal tentang wadah-wadah. Wa yahrumu 'alal mukallaf walau unsa isti'mal awani zahabi wal fiddati. Maka diharamkan buat siapa haram untuk mukallaf laki-laki maupun perempuan kecil. Mukallaf mau itu mukallafnya baru, mau udah tua, laki, perempuan, semua mukallaf. Bagi mereka semuanya haram menggunakan tempat-tempat wadah-wadah dari emas dan perak. Ini punya Sur? Lama. Kalau ada emas di dopel walaupun tempatnya hanya untuk berwudu. Wudu nih, kok ada wadah ember dari emas. Ini punya ember emas namanya. Nanti mau pakai wudu, hukumnya haram. Embernya dari perak, hukumnya haram. Juga untuk yang lain-lainnya. Baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Atau untuk anak kecil. Ente nyiapin botol minumnya anak kecil dari emas semuanya, ente haram gitu loh. Atau ente menyiapkan tempat obatnya anak kecil dari emas, hukumnya haram. Alhamdulillah. Ini semua berdasarkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita makan dengan piring emas dan minum dengan gelas emas. Hadisnya begitu doang tuh. Dilarang makan pakai piring emas dan dilarang minum pakai piring gelas emas. Tapi ulama membuat kias bahwa yang dimaksudkan di situ ya semua alat gitu loh. Apapun yang bisa digunakan perabot semuanya masuk gitu loh, termasuk sendok, teko, apa? Nah kalau mobil dari emas gimana?
Nah itu punya raja-raja Saudi gimana ente? Larangannya dari mana asalnya? Larangannya itu asalnya bukan masalah bahannya, bukan. Oh, bahan emas itu bahaya kalau dimakan. Enggak urusan itu enggak. Larangannya asalnya menyakiti orang-orang fakir. Itu doang. Orang yang hidupnya taab, hidupnya susah, yang butuh dinafkahi, butuh diberikan apa? Bantuan, yang makannya cuma sekali, kekurangan. Terus kok datang ke rumah ente lagi minum pakai gelas emas. Ente lagi makan pakai piring emas, apa nggak nyesek lah, mendingan dikasihin saya duitnya, gitu loh. Makan mah pakai piring apa, pakai daun dah, pakai piring apa aja lah gitu. Karena bukan, oh kalau makan pakai piring emas itu enak, makanya ente beli nasi uduk piringnya emas. Jangan lihat uduknya, ini walaupun uduk piringnya, rasanya beda nggak kira-kira? Ya nggak tahu lah pokoknya. Memang kalau piringnya emas tambah enak gitu. Kalau sendoknya emas tambah enak gitu. Jadi asalnya larangannya bukan karena emasnya, bukan karena peraknya, bukan, tapi karena kalau dilihat sama orang fakir itu membuat sakit hati mereka gitu loh. Hancurnya hati mereka, merasa diacuhkannya mereka. Kalau yang punya itu orang-orang kafir mah nggak ada masalah. Ini kan orang mukallaf, orang muslim sih loh. Ya Allah, ini orang Islam kok pakainya apa namanya, ikat pinggang dari emas namanya, pulpen dari emas. Hukumnya apa? Jadi bukan karena emasnya sebenarnya, tapi karena ketika itu terlihat kinclongnya, kilaunya, maka itu menyakitkan gitu. Dan larangannya Nabi itu disertai dengan ancaman yang keras, dilarang banget gitu maksudnya loh. Nanti bukan cuma larangan makruh, larangan keras, haram, sampai akan dihukum oleh Nabi gitu loh. Artinya orang yang mendapat hukuman ketika menggunakan piring apa, alat-alat dari emas. Dan dipersamakan oleh para ulama dari hadis makan minum kepada perkara yang lain. Seperti apa? Hatta dupa, tempat dupa, sama dari emas sudah dilarang. Walaupun dupa itu kan nggak kamu pakai makan dan minum. Atau ente beli motor pakainya emas semua, sepeda dari emas, ya. Beda lagi nanti kalau perhiasan, beda nih, atau pajangan. Yang pajangan itu nggak bisa dipakai apa-apa. Kayak ente majang sendok raksasa dari emas namanya, kan dipakai nggak bisa. Maksudnya mau nyendok pakai sekop kan nggak mungkin, gitu loh. Jadi kalau selain yang buat pajangan-pajangan itu termasuk ini. Jadi kalau yang buat pajangan ini beda hukumnya. Illa li darurah, kecuali darurat. Darurat itu nggak ada wadah lain kecuali itu gitu loh.
Ente mau wudhu, wadahnya nggak ada lain kecuali ember emas, ya sudah pakai embernya. Ente mau makan nggak ada wadah lain kecuali piringnya emas, gitu loh. Ya makannya pakai itu, nggak bisa pakai yang lain. Ini darurat, karena darurat itu ya pengecualian. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, nggak ada toleransi. Kecuali memang darurat. Darurat itu memang nggak ada yang lain, atau anjuran dokter, gitu nih. Terus dan haram pula apa itu ittikhadzuha, membuat wadah-wadah tersebut. Ente bikin atau ente nyimpen piring. Oh, ini kan nggak saya pakai, cuman saya apa? Pajang gelas, piring, dipajang doang mas. Iya, dipajang itu kalau pas nanti nggak ada piring ya bisa dipakai. Atau ente masa sih punya piring emas buat pajangan doang, sekali-kali make lah gitu, rasanya kayak apa sih. Itu larangannya begitu gitu loh. Jadi nggak bolehnya nyimpen itu ada kemungkinan nanti dipakai. Atau nyimpen aja nggak boleh maksudnya. Walau inaan sohiron, walaupun itu wadahnya kecil. Apa wadah kecil itu apa? Mukhalah, kayak tempat celak. Kan tempat celak itu nggak ada, tempat celak segede gini kan nggak ada. Tempat celak itu ada apanya itu? Ada pennya kan. Mau pennya itu dari emas, tempatnya dari emas, tetap hukumnya haram. Kecuali kamu dapat anjuran dokter. Oh ini kamu kalau nggak makan pakai piring emas, nanti pencernaan kamu nggak bisa sehat. Nanti kalau nggak minum pakai gelas emas, pencernaan kamu nggak bisa. Itu lain. Ada pengecualian namanya. Atau ini mau pakai celak, harus pennya dari emas biar matanya sehat. Nah, itu namanya pengecualian. Tapi selagi nggak ada anjuran dokter, dalam keadaan baik-baik saja hukumnya. Terus haram pula masuk biba bizahabi mutlakon. Apa-apa yang disepuh dengan emas mutlak haram. Yang masalah itu kilaunya itu gitu loh. Kuningan ente sepuh jadi emas haram. Kenapa? Karena kilaunya itu yang membuat orang miskin. Wah, emas. Padahal bukan emas, gitu loh. Kilaunya itu loh. Ini secara mutlak, mau itu sepuhannya kecil, mau sepuhannya gede, mau sepuhannya. Tapi ada ulama mengatakan yang namanya sepuhan haram itu kalau umpamanya dibakar pakai api, emasnya itu meleleh, dia sampai bisa netes. Sedikit aja ada tetesannya haram. Tapi kalau dibakar pakai api hilang begitu aja, berarti banget. Sedikitnya kayak seperti nggak ada emasnya, nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi ukurannya apa? Kalau dibakar bisa netes. Perak begitu.
Ente gelas dari kuningan, dari besi ente sepuh pakai perak. Kalau ente bakar peraknya kok sampai netes, berarti peraknya tebel gitu loh. Kalau ente bakar itu emasnya netes, berarti emasnya tebel, kayak jam tangan lah. Ente beli jam tangan ketek Philip, apa keteknya siapa itu? Atau Rolex yang dari emas, lapisannya emas. Itu kalau lapisannya itu umpamanya dibakar pakai api bisa netes, meleleh, berarti tebel. Haram. Atau tambalan pakai emas. Ente punya apa? Punya siapa itu kan sama, gigi emas kan bikin orang fakir. Tuh kan, maunya nyongkel kan ya. Jadi ada hasrat gitu loh. Ente punya gelas dari piala atau hadiah atau kenang-kenangan dari perunggu atau dari kuningan kok pecah. Ini bisa ditambal pakainya emas, walaupun tambalannya kecil, haram. Artinya tambalan kecil itu kalau dibakar tambalannya meleleh, netes, haram. Jadi sekecil apapun tambalan dari emas itu mutlak hukumnya haram. Walaupun nambalnya itu karena butuh, memang ini saya butuh banget, kalau nggak pakai emas nggak bisa, haram. Cari yang lain bahannya, jangan emas. Wala yahrumu masubbiba bil fiddah, dan tidak diharamkan wadah-wadah yang ditambal dengan perak. Beda nih. Kalau emas mutlak. Kalau perak boleh. Atau dilapisi dengan perak boleh. Illa sobabatan kabirotan lizinah, kecuali tambalannya itu gede yang tujuannya untuk menghiasi sekalian gitu loh. Nanti punya gelas nih pecah dari kuningan ditambal pakai perak. Kalau memang butuh karena perak itu bisa merekatkan, butuh sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sedikit terus kamu ukir sekalian jadi hiasan, haram. Orang yang lihat, tambolannya dari perak loh, keren loh, haram. Jadi haramnya kenapa tadi? Karena adanya sikap sombong. Orang yang pakai kalung dari rantai kongguan, tau nggak? Itu anak begini ini regal. Regal. Nah. Biasanya gitu tiap tahun tuh. Itu yang dia pakai rantai tujuannya apa? Sombong. Biar dilihat sama, rantainya waduh itu loh. Jadi emas itu sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan.
Maka kalau ini dipakainya perempuan untuk perhiasan masih nggak masalah. Wanita pakai emas, walaupun itu apa juga ya itu namanya asal jangan sendirian. Artinya orang yang lihat oh perempuan, tapi kalau sendirian ya nggak lihat perempuan. Jadi kalau tambalannya sedikit dari perak boleh. Sedikit itu tadi walaupun dibakar netes, tapi memang punya tujuan untuk nambal boleh. Tapi kalau ditambal terus di sekalian sini sekalian Pak biar keren, oh haram. Karena tujuannya untuk menghiasi. Baik itu sebagian ataupun keseluruhan. Lah ukuran besar kecilnya tambalan seberapa? Oh kalau kecil boleh nambal pakai perak, kalau gede nggak boleh. Ukuran kecil apa? Ya ukuran orang umum. Ini kalau nilai barang itu tambalan yang kecil seberapa? Nggak usah diukur pakai senti, pakai apa enggak. Kira-kira aja nih kalau gelas tambalannya kok segaris begini ya bukan kecil, namanya tambalan gede itu. Kalau kecil itu bolong, nah kamu tambal, oh kecil gitu. Memang butuh ditambal, kalau nggak ditambal nggak bisa dipakai. Jadi ukurannya berapa, besar kecil, ya sudah diperkirakan umum aja besar kecil seberapa. Lah yang nyepuh hukumnya haram. Penyepuh emas itu hukumnya haram gitu loh. Nyepuh barang-barang menjadi emas itu hukumnya haram. Lah kalau sudah disepuh dipakai gimana hukumnya? Tadi kalau sepuhannya kira-kira ya kamu nggak harus dibakar, nggak harus. Kamu tinggal nanya aja nih kalau sepuhan begini ini kalau kira-kira saya mau ambil emasnya bisa nggak? Oh ya nggak bisa, tipis banget Pak, nggak bakal hasil emas gitu loh. Kalau tanya, oh iya nih bisa setengah gram dapat nih, haram. Jadi kalau ente sudah disepuh, ente mau make, beda nih. Tapi kalau nyepuhnya aja hukumnya haram. Jadi penyepuh itu hukumnya kecuali mau dipakai sama perempuan. Wa yahilu mumawwahu bihima. Dan dihalalkan wadah yang disepuh dengan keduanya, dilapisi dengan keduanya. Idza lam yahsul syai'un minhu bil arodi alan nar. Tadi kalau sepuhan tadi ketika dibakar tidak ada tetesan hasilnya, maka hukumnya boleh halal gitu loh. Nanti sepuhannya banget tipisnya. Tipis itu maknanya kayak si tembaganya masih kelihatan gitu loh. Nah, kalau ada orang kok pakai cincin dari emas, laki-laki pakai cincin dari emas. Oh ini bukan emas, Beb, ini mau campuran emas doang. Itu kalau dibakar keluar emasnya enggak? Ya keluar, haram. Walaupun emasnya emas muda, kecuali Mas Suryadi nggak apa-apa. Kalau Mas Suryadi
Oh, itu pakai madhab ente aja bener. Udah nggak usah pakai madhab yang lain. Jadi apapun juga beda sama sutra. Kalau sutra, kalau kamu pakai di atas 50% baru haram. Kalau emas nggak ada pengecualian. Gitu loh. Kalau kamu pakai lapisan emas yang hasil walaupun setetes hasil ada emasnya haram. Kecuali dibakar nggak ada nguap doang. Banget apa? Tipisnya nggak ada masalah. Sebaliknya ada wadah emas kok ditutupi pakai tembaga. Ada wadah emas ditutupi pakai kuningan, gimana hukumnya? Hah? Hukumnya gimana? Kalau penutupnya itu dibakar nggak netes haram. Baliknya nih. Tapi kalau penutupnya itu dibakar netes halal. Boleh. Jadi kan tipisnya seakan-akan masih kelihatan emasnya gitu loh. Jadi ini punya emas nih gelas. Ente tutupi pakai kuningan, pakai tembaga. Yang tembaganya itu kira-kira dibakar ya keluar segram lah atau setengah gram netes halal. Boleh dipakai. Karena tujuannya kilaunya emas nggak ada lagi gitu loh maksudnya. Bukan barangnya emas bukan, tapi kilaunya emas nggak kelihatan orang jadinya gitu loh maksudnya. Walaupun isi tengahnya emas nggak ada masalah. Yang penting nggak ada kilau emasnya. Ente punya gelas dari perak, ente tutup pakai kuningan, kuningannya 3 gram, 4 gram, sah halal nggak apa-apa. Ketika dibakar netes tuh dapat 1 gram, 2 gram, boleh. Tapi ketika dibakar kok lapisannya nguap doang, hilang, haram. Ini bedanya maksudnya loh. Jadi kalau emas ditutupin pakai yang lain harus tebel, jadinya halal. Tapi kalau yang lain ditutupin emas tebel haram gitu loh. Harus tutupnya tipis, ya nggak sampai menghasilkan emas yang bisa netes di barang itu. Ya, jadi alasannya bukan karena apa? Bukan karena barangnya emasnya itu bukan, tapi karena ada kilaunya itu, bentuk kesombongannya. Kalau ente punya emas ente lapisin, boleh. Lah kalau orang yang mau nyewa orang nyepuh atau penyepuh itu mutlak diharamkan. Sampai nyepuh apapun yang urusannya dengan Ka'bah, hukumnya haram. Talang Ka'bah dari apa itu? Emas. Tapi kalau ente ada hujan, ente mangap di bawahnya, ente telen, ente nggak haram. Nggak termasuk minum dari talang. Ente artinya bukan ente yang punya gitu maksudnya loh. Nggak termasuk ente menggunakan alat dari emas gitu loh. Ini pas tak hujan di Ka'bah, kan Ka'bah itu ada tepinya tuh. Kalau nggak dikasih lubang kan cembeng air di atasnya. Biar nggak ngembeng air dikasih
lubang. Lalu lubang itu kasih talang, talangnya dari emas. Apapun tadi yang bentuknya itu apa? Bentuknya itu perabotan, bentuknya itu bisa digunakan dari emas, hukumnya haram. Walaupun dalamnya Ka'bah, gendelnya Ka'bah, ini sepuh. Benangnya apa? Benangnya Kak Kiswah. Itu nggak ngerti kita. Itu kan apa itu asli emas, apa sepuhan emas, kita nggak ngerti itu. Dan dikecualikan dengan batasan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Seluruh wadah-wadah meskipun terbuat dari permata dan berlian, maka dihalalkan menggunakannya. Karena orang fakir tidak tahu tentang permata, nggak ngerti berlian. Dikira menggilap-menggilap apa. Tapi kalau emas, enggak. Nanti kalau ada orang pakai gigi emas sama gigi kuningan, tahu nggak bedanya, Sur? Asal senyum. Kan kilonya beda kan. Jadi orang fakir pun tahu mana yang emas. Tapi kalau berlian, orang fakir nggak ngerti. Cincin kamu berlian apa nggak ngerti. Bagus gitu doang taunya gitu. Nanti punya dompet dari permata, dompet dari taburan permata, semua nggak ngerti. Nanti beda nih penggunaan permata sama penggunaan emas gitu. Sama dengan juga tadi udah jelas semua ya. Artinya haram menggunakan wadah dari emas atau perak, atau nyepuh dengan emas dan perak boleh kalau tipis. Tapi kalau tebel hukumnya haram. Dari perak nambal, kalau punya tujuan untuk nambal dibolehkan. Nambal dengan emas hukumnya haram. Emas yang disepuh pakai selainnya emas dengan tembaga, dengan kuningan, asal sepuhannya tebel boleh. Kalau sepuhan tipis haram. Begitu juga menggunakan wadah dari sesuatu yang najis. Walaupun bendanya kering, kayak dompet lah. Dompet dari apa? Ya, dari yang najis, kecuali sudah disama. Kalau disama itu kan sudah hilang najisnya. Nah, kecuali dari babi yang nggak bisa disama maksudnya. Kalau kulit kambing mati, terus kamu buang dagingnya, ambil kulitnya disama, halal. Ini pakai dompet, ini pakai apa gitu. Kulitnya, iya. Asalnya kambing itu. Ya enggak, hatta macan. Macan ente sama buang apa namanya?
buang bulunya, buang apa kering, boleh dipakai. Yang nggak boleh itu babi sama guguk, udah itu nggak bisa diotak-atik udah. Selainnya itu boleh. Ya, ketika disamak dia jadi halal. Tapi kalau yang najis, walaupun tempatnya bukan untuk tempat yang basah, tetap hukumnya haram. Ya. Kulit yang najis nih, kulit yang haram, itu pakai dompet, itu pakai untuk apa saja yang kering-kering, tetap hukumnya haram. Ini pembahasan tentang wadah. Jadi kamu jelas nih, kalau mau pakai wadah-wadah yang dari wadahnya emas-emas, lebih baik kirim ke rumah Suryadi gitu aja, nggak usah aman. Enggak. Jarum sur emas haram. Niti. Apa? Paku. Ya coba ente punya apa namanya? Punya apa namanya ini? Foto-foto pakunya emas semua, orang fakir masuk. Sakit hati. Pakunya aja emas. Buat apa gitu loh? Kok sombong banget, mau paku aja kok emas. Lah ya dikecilin, dibagiin fakir kan. Mendala paku gitu loh. Beda kalau ente cat yang emas tuh, beda. Itu kan bukan emas. Warnanya doang kayak emas gitu loh. Orang juga tahu. Hah? Kamu pagar kamu cat emas kayak kayak ini di BA pokoknya apa namanya yang ada bau-baunya begitu udah nggak usah kelamaan, udah cairin aja. Ya, kecuali yang pakai ini perempuan juga haram memakai gelas dari emas, piring dari emas, haram sama. Kecuali yang pakai perhiasan. Ya, kecuali buat perhiasan dia, gelang dia, kalung dia halal. Kalau perempuan kok pakai minum dari emas, celaknya emas, tempat botolnya emas, dompetnya emas, haram semua tuh. Nah itu termasuk wadah-wadah kan, atau perabot-perabot yang terbuat dari emas yang isinya mesti karena kesombongan. Tapi kalau perhiasan kan memang wanita itu cantik dengan perhiasan. Beda kalau udah gini ya beda. Hataneko aja nggak bisa, ya. Jalannya begini. Itu udah lain halnya, berlebihan namanya. Toko emas jalan. Terus selesai, insyaallah kita besok nyambung bahas faslun fi hisalil fitr. Fi hisalil fitri, perkara-perkara yang menyangkut hal yang naluriah alamiah bagi manusia. Apa sih yang alamiah bagi manusia itu apa saja? Insyaallah kita bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha ashrafna fatub tasili kulli hauba wa sulana aurati
waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna la biktisafi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Salam wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.